Baik, kita lanjut lagi ceritanya. Kelanjutan cerita selanjutnya menuju Gunung Merapi atau Kawah Ijen. Kawah Ijen atau Gunung Welirang, Banyuwangi, Jawa Timur. Hari berganti hari kulalui dengan ketabahan. Dari Besuki terus Banyuwangi. Setelah melapor ke Polres Banyuwangi, pagi itu aku melangkah menuju Desa Licin untuk pendakian Gunung Welirang atau Gunung Merapi, Jawa Timur. Malam itu aku istirahat di rumah kepala Desa Licin. Pagi sekali aku menuju gunung, lebih kurang 10 km menempuh perjalanan beraspal. Kemudian jalan setapak masuk hutan. Di dalam perjalanan banyak sekali kujumpai masyarakat pengangkut belerang. Mereka cukup kuat. Betapa tidak mereka mampu mengangkat belerang seberat 80 kilo. Sampai ke pos 1 aku beristirahat. Istirahat total 1 hari. Pada hari Minggu baru berangkat menuju kawah di puncak Gunung Welirang. Sekitar jam 10 aku sampai di pinggir kawah. 20 menit lamanya menuruni jenjang-jenjang batu di pinggir telaga yang airnya hijau. Dan sebuah bukit kecil. Dinding ini mengepulkan asap bersama melelehnya belerang panas yang berwarna kemerahan. Apabila sudah dingin berubah warnanya kuning gading. Inilah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Hampir 1 ton belerang dikeluarkan setiap harinya. Sore berembang petang, para pengunjung bersama tukang belerang telah pulang ke rumah mereka masing-masing. Seorang pun tidak ada lagi yang tinggal kecuali aku. Namun aku segera meninggalkan tempat itu menuju Pondok Bundar, tempat aku bermalam dan istirahat nantinya. Ya, di puncak Welirang tidak boleh memasang tenda karena dari air telaga yang panas akan mengeluarkan gas beracun apabila hujan turun. Itu informasi yang saya dapatkan. Jam 10 pagi aku segera turun meninggalkan Pondok Bundar bersama warga penghuninya. Pas waktu masuk maghrib, aku sampai di Desa Licin. Semua pakaiannya aku kenakan berbau belerang. Segera aku cuci dan menyiraminya berulang-ulang. Ini warga yang menimbang belerang. Ada yang 80 kilo, bahkan ada yang lebih kemampuannya mengangkat belerang. Ini kawah yang mengeluarkan belerang, ada 1 ton lebih belerang itu. Namanya Kawah Ijen, Gunung Merapi, Jawa Timur. Segera aku berangkat menuju setelah kering pakaian yang kucuci, segera aku berangkat menuju kota Banyuwangi. Atas saran dari Bapak yang di posko pendakian Kawah Ijen, aku sampai di kantor Perhutani Banyuwangi Utara. Di sini aku disambut dengan wajah kusam oleh seorang bapak. Setelah aku katakan maksud kedatanganku, lalu kusodori buku laporanku. Tak dilihatnya buku itu, malah dia mengomel. Segala sesuatu tentu telah kau pikirkan dengan masa-masa, baik itu biaya kamu dalam perjalanan. Kalau begini kan malah kau merepotkan saya. Terus terang saya saja Pak. Saya kesini bukan untuk minta-minta. Ya seperti yang saya bilang tadi, saya mohon pesan dan kesan. Lebih jelasnya lagi saya minta tanda tangan Bapak sekalian stempel sebagai bukti bahwa saya sudah sampai di daerah ini. Cuma itu Pak. Ya kalau kamu ingin kesan, ya kamu sendirilah yang
bikin catat di buku harian kamu. Oneh mak oi. Namuh den rasanya magih ketumpe Bangkaulu. Begitu juga singgah di kantor bupati di salah satu bagian mengatakan, kalau Nabi berkelana untuk mengembangkan Islam, kalau kamu apa yang akan kamu kembangkan? Ucap bapak itu dengan nada sinisnya padaku. Kalau saya berkelana mencari pengetahuan, Pak, tak usah jauh-jauh cari pengetahuan itu, cukup di sekitar kamu saja. Kamu tahu orang barat berkeliling dunia dia akan jadi ratu. Kalau kamu paling-paling jadi batu. Kata kamu ingin melanjutkan ke Bali. Kamu tahu bahwa di Bali itu adalah tempat wisata orang kaya-kaya di sana. Pasti sukar mendapatkan bantuan. Lebih baik pulang sajalah ke Sumatera, katanya lagi. Ya, selesai tujuan saya akan kembali ke Sumatera, Pak. Dan bantuan yang Bapak bilang tadi tidak terlalu saya pikirkan. Karena saya berprinsip, dimanapun saya berada, kalau saya mau bekerja, pastilah ada rezeki saya. Kalau begitu ya terserah kamu sajalah, kata Bapak itu agak jengkel. Begitulah kawan-kawan. Di samping asiknya perjalanan, tapi itu namanya sebuah perjalanan lah. Ada juga saya mendapat kata-kata yang tak enak, tapi memang betul perjalanan itu, hidup ini seolah-olah bagaikan sebuah, atau menjalani hidup ini bagaikan kita memasak atau merakit ramuan sambal atau gulai. Dalam gulai itu, masakan sambal kita itu kan ada cabenya supaya pedas, ada asamnya, ada garamnya, ada rasa asin asamnya, dan bumbu-bumbu lainnya. Bikin juga dengan perjalanan ini, jadi ada sukanya, ada dukanya. Jadi anggap aja sebagai cabai dalam masakan kita supaya enak jadinya. Tapi jangan terlalu banyak, kebanyakan cabai. Kalau terlalu banyak cabai itu tak sanggup juga kita untuk menelannya untuk masakan. Begitulah kira-kira perjalanan hidup di dunia ini. Baik, namun satu dua saja yang membuat kita agak terasa sedih. Tapi kebanyakan tuh sahabat-sahabat atau orang-orang masyarakat, baik dari pejabat pemerintah yang saya temui, lebih banyak yang baiknya. Itu yang membuat saya kuat di perjalanan tentunya. Jadi banyak yang baiknya dibanding yang kurang menyenangkan hati. Memang sesuai, jadi ada cabenya sedikit, ada garamnya sedikit gitu. Tapi lebih banyak enaknya itu perjalanan itu. Sampai di Polres saya pamit pada Bapak polisi. Bapak itu memberi termos nasi bersama goreng ayam. Polres mana ini? Ya, Polres Banyuwangi lah ya. Polres Banyuwangi. Bersama goreng ayam. Menyusul lagi segelas es campur. Iyo sama Nasero. Kulanjutkan perjalananku menuju pantai pelabuhan Bantoloan. Letih berjalan, aku mampir di sebuah warung kaki lima di sebuah perempatan. Karena haus, aku hanya memesan teh manis. Namun sepiring soto ikut mengiring. Ya, aku masih ingat itu. Mbak yang ngasih aku soto. Aku pesan cuma segelas teh manis. Cuma dia mengidangkan seporsi soto ayamnya untukku.
Namun sepiring soto ikut mengiring. Aku baru saja makan, Mbak. Masih kenyang. Rezeki tidak boleh ditolak. Aku sudah payah bikin untuk abang. Kalau tidak dimakan, aku kecewa. Mendengar ucapan Uni itu, ku tarik piring soto. Dalam hatiku berkata, bebaso tehangnya hiwang. Lalu ku santap sampai habis. Melihat ketangkasanku, Uni dan Kame tersenyum-senyum kepadaku. Ku keluarkan uang kertas 1.000. Namun Uni itu tidak mau menerima uangku. Malah sebaliknya sebungkus biskuit diberikan kepadaku. Saya teringat saudara saya dirantau orang, kata Uni yang baik itu. Setelah berpamitan, aku jalan lagi. Sekitar jam 5:45 sampailah di dermaga. Bapak Kepala Pelabuhan mengizinkan aku menumpang feri dengan gratis ke pulau gratis. Sekitar jam 6:45 sampailah di Bali, Pulau Dewata. Malam itu aku istirahat di polsek dekat pelabuhan. Setelah aku mandi pagi, aku segera melanjutkan perjalanan menuju Denpasar yang berjarak 125 km dari pelabuhan Gilimanuk. Penduduk Pulau Bali mayoritas beragama Hindu. Bahasa maupun tata cara sudah banyak perbedaan dengan daerah saya. Di setiap pintu pagar rumah ada pura kecil. Di dalam pura itu ada sesajian makanan dengan taburan bunga lengkap kemaiannya. Itu adalah persembahan untuk dewa, kata orang Bali. Begitu juga di pinggir jalan, dalam hutan, di setiap berjarak 1 km akan saya temui pura kecil, tempat persembahan bagi mereka. Di setiap batang kayu yang besar di bawahnya pasti ada sesajian dan anyaman daun kelapa yang bertimbun-timbun. Selama 4 hari saya jalan kaki sampai laku di ibu kotanya Denpasar. Karena sudah begitu malam, aku ingin melapor ke Kodam. Namun baru saja sampai di pintu pagar, aku diberi isyarat dengan tangan supaya aku pergi dari situ. Aku malah semakin masuk. Penjaga berlari mampiriku. Setelah penjaga dekat, ku jelaskan maksud kedatanganku. Oh, ini Kodam, tempat para jenderal. Kalau ingin melapor, di Kodim saja, itu di sudut lapangan. Sesampai di Kodim, aku disuruh ke kantor wali kota karena sebentar lagi akan ada pasukan yang akan datang sebanyak 60 orang, katanya. Jadi tempat tidak mengizinkan, kata kepala jaga. Ondeh. Sampai di kantor wali kota, aku temui kepala piket. Bapak yang berbadan gemuk, hobinya makan sirih dan tembakau yang terselip di bibir bawahnya. Dengan santai bapak itu duduk di kursi jaganya. Setelah batuk-batuk kecil, bapak itu berkata, bukannya kami menolak, tapi sebentar lagi kami akan mengadakan operasi gelandangan. Jadi kurang baik kalau kamu tidur bersama gelandang yang busuk itu nanti. Ini Pantai Kuta, Bali. Kuangkat ranselku, berjalan terseok-seok karena letih. Di Polsekta aku disambut baik oleh bapak polisi. Ketika begitu juga dengan seba polisinya yang ramah-ramah. Malam itu aku tidur dengan nyenyak sekali, sehingga tak kusadari pagi pun telah menjelang. Pagi-pagi sekali aku start lagi menuju Pantai Kuta. 5 jam lamanya aku hilir mudik. Duduk dan merenung. Di sana sini kulihat banyak belibis mandi dan berjemur di pasir. Sungguh aneh, di Pantai Kuta banyak belibis yang besar-besar. Selagi aku bermenung-menung di bawah cemara yang rindang, datanglah seorang pemuda yang umurnya sebaya dengan aku. Pakai celana pendek dan sebuah redo kecil di tangannya. Pemuda itu mengulurkan salam dan menyebutkan namanya Andi. Andi mengajak aku untuk minum-minum di kafe. Ajakannya dengan halus kutolak.
Ketika aku mengangkat ranselku, Andi menyalakan mesin Honda bebeknya. Untuk minum boleh saja kau tolak, tapi kalau mau bersahabat dengan aku, ayo naik ke motorku, karena jurusan kita sama. Dengan sedikit ragu, aku naik ke Hondanya, dan melajulah Honda Andi di aspalnya licin. Sampai di sebuah gang kecil, Hondanya membelok ke kiri. Aku melihat ke belakang. Andi melihat ke belakang. Kita singgah dulu di pondokku, katanya. Ini juga di pantai Kuta Bali. Ini puncak Gunung Agung. Sesampai di rumahnya atau tempat kosnya, aku diperkenalkan dengan teman-temannya. Dan segelas susu putih bersama sepiring roti dihidangkan oleh seorang gadis manis yang tinggal di sebelah kosnya Andi. Andi mengajak aku untuk beberapa hari istirahat di tempatnya atau di rumahnya. Namun dengan halus kutolak, karena aku ingin segera mendaki Gunung Agung. Andi rupanya sudah bekerja di salah satu kapal pesiar di kota atau di perairan ini. Dia membuka sepatu yang baru 2 hari dipakainya, lalu diberikannya kepadaku. Bahkan bukan itu saja, selai kaos putih lagi dimasukkan ke dalam ranselku yang bertuliskan, aku masih ingat, kaos putih, di dadanya ada gambar kapal pesiar tempat beliau bekerja, Bali High mereknya, di baju putih, kaos putih itu. Sepatu kulit juga dikasihnya satu pasang, sepatu olahraga 1 pasang, 2 pasang dikasihnya sepatu waktu sama Andi. Berikut ketika kami akan berpisah, sejumlah uang dimasukkan ke dalam saku bajuku. Cukup banyaklah bantuan dari Andi. Mudah-mudahan beliau sehat dan sukses hendaknya. Entah kapan bisa ketemu lagi sama beliau, sama Andi yang bekerja waktu itu di kapal pesiar Bali High. Malam berikutnya aku istirahat di Koramil Kulungkung, dan waktu pagi aku melangkah menuju desa Besakih, posko pendakiannya Gunung Agung. Warga desa Besakih cukup ramah tamah. Waktu aku terbangun pagi, kulihat turis-turis asing sedang berbelanja membeli barang-barang kerajinan. Ada yang berbentuk ukiran, tenunan, makanan, dan lainnya. Para tamu yang memakai celana pendek diwajibkan memakai kain sarung. Di sini ada panitia yang menyewakan kain sarung Rp1.000 sekali pakai. Setelah itu baru diizinkan masuk maupun lewat melalui pura. Di desa ini terdapat sebuah pura terbesar dan tertua. Tempat ini disucikan oleh pemeluk agama Hindu. Di samping sebelah kanan ada jalur khusus ke puncak Gunung Agung. Setelah melalui kebun masyarakat, dan diantaranya ada yang menanam bunga edelweiss. Di pintu hutan ada lagi sebuah pura. Di sekeliling pura ini bertimbun daun kelapa yang mengering. Bunga-bunga pun bertaburan di sana sini. Jadi tak heranlah kita melihat daun kelapa yang meranggas di Pulau Bali, karena daunnya itu akan dianyam untuk tempat sesajian para dewa. Begitu masuk hutan, jalannya terus menanjak, berkerikil dan berpasir tipis. Jadilah harus hati-hati, meningkatkan kehati-hatian. Lengah sedikit saja maka mereka fatal terkubur dalam jurang yang dalam sana. Jam 6 tepat sampailah di sebuah tebing terjal, terdiri dari batu-batu besar yang berlapis. Lokasi ini lebih dikenal dengan sebutan Puri Agung, artinya pintu gerbang Gunung Agung. Dengan disangga 3 batang anak cemara, aku pasang tenda secara darurat di halaman tendaku. Di halaman tendaku menganga jurang yang dalam. Ini puncak Gunung Agung. Gunung Agung. Syukurnya malam itu tidak datang hujan. Kalau hujan, wah, tak tahulah aku apa yang akan terjadi, karena lokasi tenda adalah tumpuan hujan dari puncak gunung.
Pagi harinya dengan susah payah aku memanjat tebing-tebing batu dan lereng yang terjal. Beberapa puluh menit kemudian sampailah di puncak tertinggi Gunung Agung. Di sini, di puncak ini banyak aku jumpai taburan kembang dan batang kemean. Nah, batang kemeannya kayak kayak apa? Kembang api yang pakai lidi sepanjang inilah, panjang 30 cm lah. Ada 30 cm. Dan itu sudah dilumuri dengan kemean untuk sesajian para dewa oleh para pemuja dewa di Pulau Bali. Sedangkan jauh di timur sana nampaklah Gunung Rinjani, paku alamnya Pulau Lombok. Bila aku tukikkan pandang ke utara tampak Gunung Batur berlamankan Danau Batur. Ya, pemandangannya cukup asik karena kelihatan keliling Pulau Bali, rumah-rumah dan bangunan kantor. Kelihatan seperempatan korek api terlintas benakku seandainya aku berdiri tengah-tengah lapangan bawah sana. Sebesar apakah kiranya aku kelihatan dari puncak ini? Ya, gitulah kawan-kawan, kita sampai puncak gunung. Sebetulnya kita bukannya merasa bagaimana lah, betapa kecilnya diri kita, betapa besar dan atas kekuasaannya Tuhan. Karena kita berdiri di lapangan bawah sana, sedangkan rumah aja sebesar kotak korek api. Berapalah kita dilihat dari puncak gunung ini. Jadi betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat kita tersadar apabila kita sudah berada di puncak gunung. Tak dapat kubayangkan betapa besarnya kekuasaan Allah. Aku bersujud dan memuji kebesaran Tuhan ilahi Rabbi. Tidak begitu lama aku berada di puncak Gunung Agung. Aku segera turun dengan hati-hati. Sekitar jam 6 aku sampai kembali di desa Besakih. Selesai mandi aku makan di sebuah rumah makan di depan terminal. Tak usah dibayar, kata Uni yang baik itu. Ditambah lagi bekal roti dan bermacam buah-buahan. Esok harinya memang agak siang aku mulai perjalanan karena harus menunggu pakaian kering. Aku waktu itu nginap di kantor lurah di Besakih. Saya lihat di papan itu untuk di desa Besakih itu cuma 3 orang yang beragama Islam, warga di sana. Tapi tidak sempat juga saya temui. Memang mayoritas penduduk Bali, khususnya yang di Besakih itu mayoritas beragama Hindu. 5 orang kalau tidak salah waktu itu. 5 orang yang beragama Islam yang warganya desa Besakih. Hari kedua sampai aku di Karamil Kelungkung kembali. Berarti semalam lagi aku harus nginap di sini. Esok harinya memang agak siang aku mulai perjalanan karena harus menunggu pakaian kering karena habis dicuci. Hari kedua baru aku sampai di Karamil Kelungkung. Berarti semalam lagi aku harus nginap di sini. Alhamdulillah sih saya diterima lagi sama bapak yang jaga di Koramil dan diizinkan istirahat sana. Dan besoknya mau lanjutkan perjalanan. Esoknya ketika matahari mengintip di ufuk timur, kulangkahkan kaki menuju pelabuhan Padang Bay. Tanpa ada kesulitan, aku diizinkan naik ke atas feri. 4 jam perlayaran sampai di pelabuhan Pulau Lombok. Hari berhari perjalanan sampai di Mataram dan meneruskan perjalanan ke desa Pasigulan.
Pasigulan. Dari Pasigulan menuju Jalan Setapak, yaitu jalan pintas dalam hutan, supaya cepat sampai di desa Sembalun. Begitulah tujuan saya mau mendaki Gunung Rinjani. Dah nyebrang ke Pulau Lombok, dari Pulau Bali ke Pulau Lombok. Ini kawahnya gunung ya, kawah Gunung Rinjani ini, puncak Rinjani. Baik kawan-kawan, dipending lagi. Saya istirahat dulu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu untuk episode selanjutnya ke 24. Makasih.